Perkenalkan, saya Albert Giovanni dari kelas 11 MIA 4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang transport membran. Pengertian transport membran. Mekanisme transport pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Transport membran terbagi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh transport pasif adalah difusi osmosis dan difusi terfasilitasi. Difusi contohnya adalah setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Difusi gas di dalam medium udara. 2. Molekul dari sesendok gula akan menyebar ke seluruh volume air di gelas meskipun tanpa diaduk. Difusi zat padat di dalam medium air hingga kerapatan zat tersebut merata. Difusi terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana, difusi tanpa melalui membran, contohnya larutan gula dalam air. Difusi terfasilitasi, difusi melalui membran dengan bantuan protein pembantu, yaitu protein integral, contohnya pembuat asin, respiratasi sel, dan membuat asin buah. 2. Osmosis. Osmosis adalah perpindahan pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel dapat ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat terlarut. B. Transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan molekul atau ion dengan menggunakan energi dari sel itu. Perpindahan tersebut dapat terjadi meskipun menentang konsentrasi. Contoh transport aktif adalah pompa natrium Na+, min kalium K+, endositosis, dan eksotisitosis. 1. Endosmosis. Endositosis artinya pemasukan zat ke dalam sel. Proses ini tergolong transport aktif dan melawan gradien kadar dari konsentrasi rendah ke tinggi. Contoh endositosis adalah fagositosis dan pinositosis. Fagositosis adalah endositosis terhadap benda padat di mana membran plasma atau sel membungkus partikel dari lingkungan luar dan menangkapnya dalam satu vakuola makanan. Pinositosis adalah endositosis terhadap benda cair. Sel memakan zat cair dan membentuk sebuah gelembung. Cairan yang dimakan itu dimasukkan dalam vakuola makanan. 3. Pompa natrium kalium. Karena kebutuhan akan ion K+ sangat tinggi, maka diperlukan lagi pemasukan ion K+ ke dalam sel dan pengeluaran ion Na+ keluar sel. Konsentrasi ion K+ di luar sel rendah dan di dalam sel tinggi, sebaliknya konsentrasi ion Na+ di dalam sel rendah dan di luar sel tinggi. Manfaat transport zat bagi sel. Manfaat transport zat bagi sel adalah 1. Menjaga stabilitas pH. B. Menjaga konsentrasi zat dalam sel untuk kegiatan enzim. C. Memperoleh pasukan zat makanan, bahan energi, dan bahan mentah lain. D. Membuang sisa metabolisme yang beracun. E. Memasuk ion yang penting untuk kegiatan saraf dan otot.